Sekarang kita sudah berada di tanggal 10 dari bulan Syawal, bulan di mana Allah paling banyak melaksanakan berasuhan. Yang berarti tinggal 9 hari atau 2 hari maksimal kita akan masuk bulan yang tentunya sangat kita rindukan hadirnya, Ramadan. Ramadan adalah bulan yang Allah berikan di dalamnya banyak keistimewaan yang tidak Allah berikan di semua bulan. Karena ibadah Ramadan itu juga ada di ibadah, cuma ibadah Ramadan nilainya jauh lebih baik daripada Ramadan di bulan lain. Jadi semua ibadah Ramadan puasanya lebih baik dari lain, satu hal yang begitu Ramadan. Yang kedua, semua ibadah Ramadan itu yang wajib sunnah diambil secara menghapus dosa. Nabi sampaikan yang wajib puasa mestinya. Nabi sampaikan dalam riwayat Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan dilandasi atas dasar iman dan niat semata-mata ingin dibawa Allah, maka puasa itu akan menjadi sangat menghapus dosa-dosa. Bahkan ibadah sunnah salat malam yang kita kenal tarawih yang Ramadan itu menghapus. Hadisnya tanda kita sering dengarkan Bukhari Muslim juga, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan bahkan ibadah dari akhir Ramadan terutama Al-Qadar menjadi wajib. Dan semua sedekah kita, sholat kita. Kemudian yang lain bahwa di setiap malam Ramadan itu Allah tetapkan hamba-hambanya untuk dibebaskan dari neraka. Dan setiap malam, bukan di akhir Ramadan saja. Hadis sahih mengatakan, "Inna lillahi fi kulli lailatin Ramadan mutaqa'an." Sesungguhnya Allah pada setiap malam Ramadan mempunyai orang-orang yang dibebaskan neraka. Ya. Dan untuk ibadah ini secara umum, pesan Allah kepada kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berangkat. Untuk berlomba itu nggak mungkin kita bisa ikut-ikut, kita paham apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita persiapan. Maka sama Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa semua tentunya perlu persiapan. Mungkin karena waktunya 9 hari, ya kalau dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan para ulama dahulu sangat kecil, sangat sedikit. Kan para ulama dahulu persiapan Ramadan 6 bulan sebelumnya dahulu melakukan ibadah. Namun insya Allah cukup kalau kita optimal. Persiapan yang perlu dilakukan itu pertama yang paling penting adalah persiapan spiritual. Khususnya yaitu kesiapan kita untuk membersihkan diri kita. Pastikan kita tidak punya masalah dengan Allah, tidak punya dosa, baik itu syirik atau masyarakat, dan pastikan kita tidak punya masalah dengan sesama, tidak punya sakit hati, apa bentuknya. Karena ini menjadi penentu, bukan penentu untuk dengannya dimudahkan bahkan penentu firman ibadah karena hati bersih. Orang kalau ibadahnya optimal, cakap, tapi hati bersih bisa ibadahnya sia-sia. Maka Allah sampaikan lewat firman-Nya surah 26 ayat 87, 88, 9 Allah katakan, "Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Dan kuntayan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia membangkitkan semuanya hari kiamat." Hari itu nggak ada manfaat apa-apa, kecuali yang mendapat hati yang bersih. Masyarakat komunis dia harus pastikan tidak pernah, pastikan tidak punya banyak hati jadi muakat. Yang kedua adalah persiapan yang penting adalah persiapan ilmu. Kenapa? Ibadah itu harus didahului ilmu. Ayat pertama turun kepada kita Iqra sebelum ada ayat-ayat yang turun mengenai ibadah. Maka dalam ibadah itu kaidahnya
al-ilmu qabla ibadah, dan karena tidak ada ungkapan ibadah itu lebih baik dulu, bisa salah semua. Sholat berilmu dulu, puasa dulu, bahkan ibadah normal loh, dagang, karena itu dulu di Madinah itu ada pasar besar. Ini dibuat aturan oleh Khalifah Umar tentang kewajiban berilmu bagi yang berdagang. Aturannya la yabi'u fi suqina illa man baqi. Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali aulnya paham. Nah, apalagi ibadah Allah itu nama. Nah, ibadah yang teristimewa di Ramadan itu macam-macam itu, yaitu puasa. Kenapa ini? Karena puasa itu ibadah yang kalau dari sisi pahala nggak tertanduri ibadah apa saja. Maka ada sebuah riwayat, ada sahabat Abu Muhammad pernah minta nasihat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yang ma'amriya. Ya Nabi perintahkan pada saya itu ibadah saja, yang dengan ibadah satu itu mau dapat manfaat pahala sebanyak. Nabi pesan, alaika bisyawmi fa innahu la matal. Puasalah Anda karena puasa tidak ada nantinya. Karena itulah Nabi mengatakan Al-Sahih Tuhan Musyrikan Musyrik dan mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i madinah. Jadi setiap ibadah Allah itu dilipat gandakan pahalanya. Baca Quran satu huruf dilipatkan sih. Sedekah orang berhancur. Kata Allah karena maksimal 700 saja. Kata Allah SWT dan itu illa shawma fa innahu li wa kecuali puasa saja. Artinya kelipatannya tidak sama yang lain, nggak ada tanya. Maka itu kalau kita baca hadis fadilah puasa itu sangat banyak sunnah dan wajib sama saja, menghapus dosa, memberi syafaat dari nanti, menjadi benteng dari cipta neraka, menjamin bahagia dan akhir penolakan. Itu puasa. Namun pahala puasa begitu banyak tadi tentunya baru akan Allah berikan kalau puasa kita benar. Nah, puasa benar itu secara global puasa yang total, bukan puasa parsial. Artinya apa? Puasa itu memang artinya hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan mulai pagi subuh sampai malam, itu secara definisi. Tapi secara nilai tidak cukup. Maka orang berpuasa itu hanya itu saja, sementara tidak puasakan yang lain tidak ada. Artinya puasa itu sebenarnya semua syahwat betul-betul. Ketika kita menahan syahwat kita, setelah kita bisa tidak bertahan syahwat akan sia-sia saja. Maka mengatakan man lam yada qawla syuri wal amal bihi wal jahla wa laysa lillahi hajatun min an yada al-amasa. Orang kalau puasa enggak makan minum tapi lisannya enggak tertahan ya, berdusta, bersaksi palsu, maka Allah enggak menilai, enggak melihat dalam puasa. Maka pesan Nabi SAW dalam puasa itu kata Nabi, wa idza kana yaum syawmi hadikum, kalau kalian di hari yang puasa, Nabi mana yang jangan pernah berkata kotor. Walayam ketika hendaknya yang puasa ini syawmi, bisa puasa itu dengan puasa artinya tidak mau berkata kotor, berbuat membuat gaduh, mencaci, bermusyawarah. Karena siapkan ketika puasa kita ingin pahala besar, pastikan tutup semua celah yang menjelah itu potensial masih untuk dari tangan kita, lisan kita, mata kita dan celah terbuka semua macam muncul. Puasa tidak bisa sia-sia. Itu secara nilai puasa. Nah, namun dalam aturan syariatnya keabsahan puasa itu hanya untuk dua hal saja. Syariat akan sah kalau dua syarat. Apa pertama? Puasa itu mereka dalam waktu. Waktunya mulai fajar sampai subuh sampai malam. Yang kedua, berkaitan dengan semua syarat ibadah. Niat. Niat itu hati. Ketentapan hati untuk masa perintah dan ibadah itu dua saja. Kalau nggak perintah ya larangan.
Maka puasa berarti kita tetap merasa ingin puasa untuk melakukan perintah. Sama saat cara ibu yang waktu puasa justru ibadahnya saya tidak puasa karena menahan itu ibadah. Nah, ketika dua syarat kita terpenuhi maka sudah sah cara. Namun puasa ini niat itu dibedakan dengan puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah seperti puasa pagi ini Senin Kamis 3 hari itu niatnya boleh di siang hari. Yang kita belum makan boleh sebelum apa itu boleh nabi biasa. Tapi untuk puasa wajib niatnya di malam hari sebelum subuh datang. Maka hadisnya man lam yubayyi siang wala saum yang belum menginapkan niatnya tak sah. Nah, kesalahannya puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan. Ketika nanti di akhir Sya'ban kita hidup pada Isya belum ada informasi di Ramadan. Nah, tiba-tiba kita bangunnya subuh. Saat subuh bangun baru dikasih tahu tadi malam diumumkan hari ini Ramadan. Katanya subuh gas harus foto. Dan tidak boleh jaga-jaga mau hidup tidak jaga karena puasa itu harus pasti orang jaga-jaga ini karena maksiat. Dan hadisnya mengatakan man shoma al-yawma alladhi syukka bihi faqad asal apalagi orang puasa di hari yang lalu maksiat. Nah, tapi untuk hari berikutnya kedua kalian insyaallah asal kami ada hati saja karena hati untuk perintah. Maka orang kalau Ramadan besok puasa tentu malamnya sholat. Jangan orang nggak mungkin besok dia menyatakan sama orang Islam otomatis. Itu kali dua ketentuan yang harus pastikan kakak. Tapi Nabi perintahkan puasa itu harus dengan yang baik. Cuma ibadah. Ketentuannya sudah terpenuhi, tapi harus dengan proses yang baik. Hadis Muslim mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan yang terbaik saja semua ibadah termasuk puasa. Nah, puasa kita akan bisa menjadi terbaik setelah syarat terpenuhi kalau prosesnya sesuai dengan sunnah. Nah, sunnah puasa itu menjadi faktor penentu kesempurnaan puasa. Setelah tidak penuhi syarat syarat. Apa itu biasa? Sahur itu makanan. Prosesnya suruh makan sahur. Itu pesan Nabi untuk pentingnya sunnah ini. Tasyaharu fa inna as-sahuri barakah. Maka jangan ya, karena ini makan barakah. Artinya kalau tidak sahur berarti potensi bagian barokah. Dan sahur itu sunnahnya ditakhirkan. Dan akhir waktu sahur itu ketika datang subuh. Nabi punya dua mengakhirnya, satu Bilal radhiyallahu dan satu Abdul radhiyallahu. Nabi bersah, idza sami'tum Bilal yu'adzinu faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum. Kalau kalian mendengar Bilal adzan, sahur karena Bilal adzan belum subuh. Sampai kalian mendengar Abdullah adzan, Abdullah adzan ketika subuh. Maka kalau kita ada istilah takhir, itu ada waktu yang cukup untuk sahur. Cuma hati-hati lebih bagus. Kenapa? Nabi itu begitu. Yang Anas bin Malik al-Amin itu pembantu Nabi ditanya ke sahabat yang Anas, kapan Nabi itu berhenti sahurnya dan puasa? Kata Anas, waktu di mana masih cukup badan lumayan. Ya boleh 10 menitan mungkin itu. Hati-hati, bukan berarti nggak boleh, tapi hati-hati. Itu sunnah pertama. Sunnah yang kedua adalah menyegerakan buka, nggak boleh lambat. Nah, ini menjamin kebaikan puasa kita. Hadis Bukhari mengatakan wala yazalun nasu bi khairin ma ajal fitr. Manusia itu akan senantiasa terjaga kebaikan ibadahnya selama senantiasa menyegerakan iftar, menyegerakan buka. Maka kalau kita pergi bersama pastikan bahwa bukan kurma, air, udah untuk percepat
akan terjaga kebaikan badan. Itu sunnah. Yang ketiga adalah memperbanyak doa setelah puasa. Nah, orang puasa itu semua waktu-waktunya mustajab. Jadi orang jangan mustajab dalam puasa mustajab. Nah, khususnya saat buka. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, "Inna lis-shaimi da'watan la turaddu idza." Bagi yang puasa itu ada masa doa yang bahkan ada yang mana enggak tertolak, yaitu saat buka. Doanya apa? Bebas, silakan doa bebas. Cuma ada doa sunnah kaya yang menambah apa? Dahaga mau waktu berwudu, waktu berlalu itu nambah buka, tapi ditambah masa sebelumnya doa bismillah. Nah, kemudian sunnah yang keempat ini yang akan melipat gandakan pahala puasa, memberikan buka kepada yang berpuasa meskipun dengan satu risiko. Pesan Nabi, "Man qadara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yusabbiha syai'an." Orang dengan buka bersatu orang puasa hari itu udah puasa persis pahala yang diterima oleh yang berbuka itu. Artinya kalau kita puasa hari ini berbuka satu buka apa bentuknya, maka hari itu berarti kita dapat pahala 2 pahala puasa. Apalagi lebih, maka kalau kita Ramadan nanti yang kurang lebih 29 hari itu kita siapkan sekarang beberapa dana kita untuk nanti kita jadikan buka puasa. Misalnya satu hari saja kita misalnya belikan 20.000 satu kuota yang jelas misalnya pertama. Kita akan ke masjid kita ini hari itu kita dapat pahala puasa 1/8 pahala puasa meskipun tidak diminum. Kenapa? Bukhari Muslim meriwayatkan hadis sahih dari Abu Dawud mengatakan wa likulli imri'in ma nawa. Seorang itu sudah dapat pahala dengan niatnya. Kalau niatnya benar tidak akan. Nah, itu yang akan melipat gandakan pahala puasa. Nah, itu tentang sunnah puasa yang merupakan proses puasa yang akan menyempurnakan puasa kita. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa apa? Yang disepakati dalam ini, Pak. Sepakati pertama, makan dan minum yang dengan sengaja. Yang nggak sengaja itu kata Nabi RZPA. Hadisnya begini, "Man nasya wa wasyai'un fa'akala wa syariba fa'yutim masyaallah fa'innama at'ama." Puasa orang kalau puasa akan berkenyang ingat berhenti lanjutkan karena alasan sengaja mengatakan itu yang tidak sengaja. Yang kedua yang sengaja muntah. Tak orang muntah apa? Hadisnya manis takwa dan rakyat di waman berarti rakyat yang sengaja muntah wajib batal wajib kotor. Tapi yang sengaja mungkin muntah gak wajib kotor dari batal. Yang ketiga yang dengan sengaja melakukan cemburan dengan masturbasi, onani itu dosa dan batal sekali. Tapi yang gak sengaja bisa hari batal batal. Dan keempat ibu-ibu yang melakukan darah otomatis badan dan wajib dibatalkan. Karena ibadah itu 2 kali, nggak perintah larang. Ibu sekarang itu ibadahnya dengan melarang bakal puasa dosa, puasa masih. Maka cara ibu yang kayak itu ternyata itu kalau Ramadan itu berarti pahalanya 2. Saat nggak puasa niatnya melarang apa? Ibadah pahala. Saat mau kodok nanti perintah ibadah juga. Maka kalau nggak boleh ibu angkat itu mengonsumsi obat untuk menghilangkan darah. Karena Allah berikan kebaikan badannya, jangan berikan dosa. Nah, yang kelima yang batalkan berhubungan sama istri di siang Ramadan itu dosa dan batal sekaligus. Nah, konsekuensinya apa yang batal puasa? Yang puasa kan konsekuensinya ada beberapa poin. Pertama, ada 2 orang ini yang wajib puasa. Puasa nasihat, tapi wajib ibu tadi. Di pas wajib puasa dan wajib puasa. Yang kedua, ada 4 orang ini yang diberi pilihan silakan